Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas PJKR 3D dengan NPM 1910631070111. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Evaluasi kurikulum adalah salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya mengetahui mengapa kurikulum itu harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Fokus evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada outcome dari kurikulum tersebut, outcome-based evaluation, dan juga dapat pada komponen kurikulum tersebut, intrinsic evaluation. Outcomes-based evaluation merupakan fokus evaluasi kurikulum yang paling sering dilakukan. Pertanyaan yang muncul pada jenis evaluasi ini adalah, apakah kurikulum telah mencapai tujuan yang harus dicapai? Yang kedua, intrinsic evaluation merupakan evaluasi sarana dan prasarana penunjang kurikulum. Evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan karakteristik anak yang menjalankan kurikulum tersebut. Krapwettel ia berpendapat bahwa evaluasi adalah proses menentukan apakah tujuan telah terrealisasi atau belum. Penentuan pencapaian terhadap tujuan telah terrealisasi atau belum dirumuskan dengan 7 langkah evaluasi berorientasi tujuan Thailand. Untuk penilaian pendidikan, Thailand menetapkan 7 langkah untuk menentukan sejauh mana tujuan program atau kegiatan pendidikan telah dicapai sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan tujuan umum, yang kedua menggolongkan sasaran atau tujuan, yang ketiga mendefinisikan tujuan dalam konteks istilah perilaku, yang keempat menentukan situasi di mana pencapaian tujuan dapat ditunjukkan, yang kelima mengembangkan atau memilih teknik pengukuran, yang keenam mengumpulkan data kinerja, yang ketujuh membandingkan data kinerja dengan perilaku yang menggambarkan tujuan. Pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisien kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya yang mana informasi ini dapat berguna sebagai bahan pembuatan keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan, tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut diganti dengan rangkaian penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik. Evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini biasanya dilakukan waktu proses berjalan. Tujuan evaluasi kurikulum yang pertama ada perbaikan program dan konteks tujuan ini. Peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Di sini, evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, karena evaluasi itu dipandang suatu faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. 2. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak ini yang mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, petugas-petugas pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses pembelajar mengajar secara sistematik. Evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencakup komponen input, yakni perilaku awal, entry, behavior. Siswa komponen input instrumental, yakni kemampuan profesional guru atau tenaga kependidikan. Komponen kurikulum, program studi, metode, media, komponen administrasi, alat, waktu, dana. Komponen proses ialah prosedur pelaksana pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran.
Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran mencakup dua hal. Yang pertama untuk pengembangan dan yang kedua untuk akreditasi. Sasaran evaluasi hasil pembelajaran. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dinilai dalam sistem pembelajaran. Jawaban atas pertanyaan tersebut berkenaan dengan hal-hal atau objek atau aspek-aspek penilaian pembelajaran. Sehubungan dengan jawaban atas pertanyaan itu, ada 4 hal pokok yang dijadikan sebagai sasaran evaluasi pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan kurikulum. Keempat sasaran itu tampaknya berbeda dengan satu dengan yang lainnya, namun sangat erat kaitannya dalam arti evaluasi terhadap suatu sasaran sering tidak dapat dipisahkan secara tegas dari evaluasi terhadap sasaran lainnya. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.